Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya pada pagi hari ini. Nah, baik. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang reaksi penetralan di mata pelajaran kimia ya. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran kita pada pagi hari yang cerah ini, saya harapkan nantinya kepada kalian semua untuk memberikan respon jika telah selesai membuka video penjelasan yang saya berikan, karena memang beberapa kali kalian kurang memberikan tanggapan ya. Saya kurang semangat jadinya, karena saya merasa tidak semuanya di antara kalian itu yang menonton video pembelajaran yang sudah saya postingkan ya. Dari mana saya mengatakan hal seperti itu ya? eh, Contoh gampangnya saja, karena kurangnya ada respon dari kalian. Kalau memang kalian paham dengan apa yang saya jelaskan, seharusnya kan kalian berikan tanggapan di kolom komentar, kan begitu. Tapi saya melihat memang ada beberapa orang yang memang rajin untuk menanggapi ya. Kalau memang paham, disampaikan paham. Tapi ada beberapa orang itu memang juga yang kurang memberikan tanggapan. Jadi saya kurang semangat karena tidak semuanya saya merasa tidak menonton video penjelasan saya ya. Jadi saya harapkan untuk kali ini berilah tanggapannya dengan baik. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketikkan di kolom komentar biar kita diskusikan, kan seperti itu ya. Ya, jadi saya minta untuk keaktifan kalian. Nah, oke, baik. Jadi hari ini yang kita bahas itu tentang reaksi penetralan ya. Yang pertama itu adalah reaksi asam dengan basa. Jadi reaksi yang namanya penetralan itu, salah satu contohnya itu adalah reaksi antara asam dengan basa yang pada akhirnya hasil atau produknya itu adalah air dan juga garam. Ya, produknya itu adalah air dan juga garam. Nah, perhatikan, jika larutan asam dan basa itu dicampurkan, maka ion H positif yang berasal dari asam dan ion OH negatif yang berasal dari basa itu akan bergabung untuk membentuk molekul air. Jadi sudah jelas, sudah pasti jika asam dengan basa direaksikan, maka salah satu hasil akhirnya itu atau produknya itu adalah molekul air. Ya, karena ada H positif dari asam dan OH negatif dari basa yang berikatan membentuk suatu molekul air. Nah, sementara untuk anion dari asam dan kation dari basa, ya, kan kalau misalnya asam kationnya itu H positif, kemudian ada anionnya kan begitu kan. Sementara kalau dari basa, kationnya itu adalah suatu logam biasanya dan anionnya itu adalah OH negatif. Berarti anion dari asam dan kation dari basa, atau yang sudah terlepas ya, kan awalnya tadi untuk asam ada H positifnya lepas, sisanya itu siapa? Kemudian dari basa OH negatifnya lepas, sisanya itu siapa? Itu yang bergabung dari sisa dari asam dan sisa dari basa. Nah, pada saat dia bergabung, maka dia akan berikatan membentuk suatu senyawa garam namanya. Ya. Nah, jadi perhatikan bagus-bagus di situ. Kalau misalnya asam dengan basa direaksikan, sudah pasti akan menghasilkan molekul air dan juga garam. Nah, karena hasil reaksi antara asam dengan basa itu pasti membentuk air yang bersifat netral, maka reaksi tersebut dikatakan sebagai reaksi penetralan. Ya, jadi kata netral itu diambil dari hasil produk antara reaksi antara asam dengan basa, yaitu molekul air. Tapi karena reaksi tersebut juga menghasilkan garam, maka bisa dikatakan juga sering dikenal dengan reaksi penggaraman untuk reaksi antara asam dengan basa. Jadi ada dua penamaannya, ya. Ada yang menyebutkan sebagai reaksi penetralan, ada juga yang menyebutkan sebagai reaksi penggaraman. Jadi sama sebenarnya itu, dimana dia mereaksikan antara asam dengan basa, ini rumusnya, kemudian akan menghasilkan garam dan juga air. Ya, nah ini ada contoh. Yang pertama ini asam HCl, asam klorida, kita reaksikan dengan natrium hidroksida suatu basa, maka nanti H di sini dari HCl dan OH dari NaOH itu akan berikatan membentuk molekul air, yaitu H2O. Kemudian sisanya siapa? Ya, dari hasil adalah tinggal Cl, anion ya, Cl negatif. Kemudian dari NaOH yaitu Na positifnya. Jadi Na positif dengan Cl negatif bergabung menjadi NaCl.
ya. Kemudian yang kedua ada H2SO4. Jadi asamnya 2SO4, garamnya NH4OH. Sudah jelas H dengan OH itu akan berikatan, jadi H2O. Kemudian tinggallah sini anionnya berupa SO42 negatif. Kemudian di sini kationnya berupa NH4 positif. Jadi jika digabungkan menjadi NH42SO4 ya. Kalau angka 2 dari mana? Dari apa namanya? Reaksi supaya seimbang ya, jumlah sebelah kiri dengan jumlah sebelah kanan. Kemudian yang nomor 3, atom-atomnya ya. Ada CH3COOH ditambah dengan BaOH 2 kali. Nah, kalau CH3COOH ini hanya berada di belakang ya. Nah, ada H positif di sini, kemudian OH negatifnya di sini, direaksikanlah dia menjadi molekul H2O. Kemudian kation Ba dengan anion CH3COO negatif itu bergabung, berikatan menghasilkan CH3COO 2 kali Ba ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi jelas ya. Sudah pasti kalau asam dengan basa direaksikan itu akan menghasilkan garam dan juga molekul air. Nah, walaupun reaksi asam dan basa ini disebut sebagai reaksi penetralan, tapi hasil reaksi garam tidak selalu bersifat netral. Nah, ternyata garam itu tidak selamanya netral ya, melainkan tergantung pada kekuatan asam dan basa yang membentuknya. Kalau lebih kuat asam, maka dia dikatakan garam asam. Kalau dia lebih kuat basanya, maka disebut dengan garam basa. Nah, jadi sifat garam itu ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika dia ini asam kuat dengan basa kuat, maka dia garamnya netral. Atau asam lemah dengan basa lemah, maka dia garamnya juga netral. Tapi kalau misalnya jika asam kuat dengan basa lemah, sudah pasti garamnya akan bersifat sedikit asam. Sementara kalau misalnya dia direaksikan antara asam lemah dan juga basa kuat, sudah jelas kekuatan basa akan lebih dominan sehingga akan menghasilkan dia garam yang bersifat basa, atau sering disebut garam basa, garam asam, garam netral, seperti itu ya. Nah, tidak selamanya garam itu netral, tapi kalau misalnya sudah air, sudah pasti netral ya. Makanya dia dikatakan sebagai reaksi penetralan. Nah, dan juga ada reaksi penggaraman, tapi tidak selamanya reaksi penggaraman itu garam itu bersifat netral. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, titrasi asam basa kita bahas. Tadi reaksi penetralan, sekarang titrasi asam basa. Nah, untuk reaksi penetralan ini dapat digunakan untuk menetapkan kadar atau konsentrasi suatu larutan asam ataupun basa. Jadi penetapan kadar suatu larutan ini disebut sebagai titrasi asam basa atau titrasi penetralan. Nah, apa itu titrasi? Yaitu penambahan larutan baku berupa larutan yang telah diketahui dengan tepat konsentrasinya. Jadi ada dikatakan sebagai larutan baku yang kita tahu berapa konsentrasinya, kemudian dimasukkan ke dalam larutan lain dengan bantuan indikator. Kemudian kita lakukan penambahan secara perlahan sampai tercapainya titik ekivalen ya. Nah, titrasi ini dihentikan tepat pada saat jika indikator menunjukkan perubahan warna. Nah, saat perubahan warna indikator disebut itu sebagai titik akhir titrasi. Jadi pada saat kita melakukan titrasi asam basa, ada 2 titik yang kita harus perhatikan. Yang pertama yaitu titik ekivalen, dan yang kedua adalah titik akhir titrasi. Jadi sebenarnya kedua titik ini, kalau misalnya kita melakukan reaksi titrasi asam basa, diusahakan untuk kedua titik ini bertemu secara bersamaan, walaupun agak sulit ya. Biasanya kalau misalnya dalam proses titrasi yang pertama sekali kita jumpai itu pasti adalah titik ekivalennya ya. Jadi titik ekivalen itu adalah titik di mana konsentrasi asam dengan konsentrasi basa tepat jumlahnya. Kalau misalnya asamnya 5, misalnya nih ya, kalau kita hitung dalam bentuk volume supaya seimbang dia, berarti 5 mili asamnya, 5 mili juga basanya. Tapi bukan dalam bentuk volume ya yang diukur, tapi dalam bentuk konsentrasi. Jadi konsentrasi sudah sama nih antara asam dengan basa. Nah, itu dikatakan sebagai titik ekivalen. Sementara untuk titik akhir titrasi, yaitu titik di mana kita harus menghentikan proses titrasi sesegera mungkin. Nah, dengan cara
adanya warna yang muncul di situ atau adanya perubahan warna. Apakah dia muncul warna baru atau warna itu hilang. Nah, itu dikatakan sebagai indikator lah yang ditambahkan untuk menentukan kapan kita harus menghentikan proses titrasi yang kita laksanakan. Nah, biasanya titik ekuivalen itu ketemu dulu. Jadi istilahnya seimbang dulu dia. Kan begitu. Kalau sudah seimbang, nah barulah dia indikatornya bekerja. Berarti kan sudah seimbang lah antara asam dengan basa untuk konsentrasinya kan. Baru muncullah dia warna perubahan warnanya. Nah, baru kita hentikan lah dia. Ya. Jadi biasanya itu supaya tepat dapat titik akhir dan titik ekuivalennya, sesegera mungkinlah dihentikan pada saat kita sudah mulai melihat perubahan warna dari titrasi yang kita laksanakan. Yang lebih bagus ini kita melakukan praktek langsung ya. Cuman karena kita dalam keadaan daring, jadi ya bersabarlah, nanti kita akan lakukan praktek. Nah, untuk perubahan pH pada reaksi asam basa, jadi suatu asam ya, yang mempunyai pH kurang dari 7, jika ditambahkan basa yang pH-nya lebih dari 7, maka pH asam akan naik. Sebaliknya suatu basa jika ditambahkan asam, maka pH basanya akan turun. Jadi apabila penambahan zat dilakukan tetes demi tetes, kemudian dihitung pH-nya, akan diperolehlah kurva titrasi, yaitu grafik yang menyatakan pH dan jumlah rautan standar yang ditambahkan. Nah, coba perhatikan yang pertama ini titrasi asam kuat dengan basa kuat, berarti dia seimbang ya antara asam dan juga basa. Perhatikan di sini. Jadi kita menggunakan indikator, ada indikator alizarin kuning, ada indikator fenolftalin, ada indikator fenol merah, metil jingga. Ini tergantung dengan pH-nya masing-masing ya. Dia akan berubah berdasarkan pH-nya masing-masing. Nah, ini pH nih dari 0 sampai 14. Kemudian ini adalah konsentrasinya. Ya, bukan, ini mililiter ya, jumlah mililiter ya. Berapa banyak mililiter itu diberikan. Kalau kita tambahkan asamnya, kita tambahkan basanya, nah pada saat di titik tengah inilah dikatakan dengan titik setara atau titik ekuivalen. Maka dia dikatakan sebagai yang pH-nya sama dengan 7 atau konsentrasi itu sama. Coba kita baca keterangannya ya. Nah, misalnya 25 ml HClO 0,1 m. Ini merupakan asam kuat ya. Konsentrasinya 0,1 m. Kemudian dititrasi oleh NaOH 0,1 m juga. Ini juga basa kuat. Nah, konsentrasinya sama nih, 0,1 dengan 0,1. Kalau misalnya kita buat matematika, seharusnya kan NaOH itu 25 ml juga supaya dia seimbang kan? Karena dia sama-sama 0,1 dan juga dia sama-sama asam kuat dan asam kuat. Berarti supaya dia seimbang, konsentrasinya menjadi netral, menjadi pH-nya sama dengan 7, maka seharusnya kan 25 ml juga. Tapi kita tidak bisa meninjau itu berdasarkan angka, karena di sini ada yang dikatakan dengan pengaruh daripada tingkat keasaman dan juga tingkat kebasaan, atau pengaruh daripada atom-atom atau unsur-unsur penyusun dari molekulnya. Jadi kita nggak bisa menentukan itu dengan cara hitungan matematika saja. 25 berarti 25 juga ya, begitu ya. Walaupun nanti ada beberapa hal itu yang seperti itu bisa kita hitung ya, hasilnya sama kiri dan kanan. Nah, kita dapat menghitung pH larutan pada macam-macam titik selama berlangsungnya titrasi. Jadi pada grafik diperlihatkan ciri penting dari kurva titrasi NaOH dengan HCl, di mana bahwa pH berubah secara lambat sampai dekat dengan titik ekuivalen ya. pH-nya berubah secara lambat. Jadi pada volume 25 pelan agak panjang dia perubahan pH mulai dari 4 sampai ke 7, kan agak jauh jaraknya ya. Nah, jadi penambahan NaOH menyebabkan harga pH naik. Ya kan, penambahan NaOH menyebabkan harga pH naik sedikit demi sedikit. Namun pada titik ekuivalen pH meningkat sangat tajam ya. Kira-kira 6 unit dari pH 4 sampai dengan 10. Mulai dari 4 sampai 10 ya. Hanya dengan penambahan 0,1 ml atau lebih kurang 2 tetes kalau kita mau proses titrasi ya.
Nah, jadi setelah titik ekuivalen, pH berubah sangat lambat jika ditambah dengan NaOH. Nah, indikator-indikator perubahan warnanya berada dalam bagian terjadi kurva titrasi ini. Jadi indikator yang mempunyai traik pH antara 4 sampai 10 itu cocok digunakan untuk titrasi asam basa tersebut. Nah, indikator apa saja yang dapat digunakan? Yang pertama itu bisa kita gunakan metil merah, kemudian bromtimol biru, dan juga fenolftalin. Nah, untuk titrasi asam kuat dan basa kuat, besarnya pH saat titik ekuivalen itu adalah sama dengan 7. Tapi biasanya kalau misalnya kita melakukan titrasi asam basa di laboratorium, biasanya sih menggunakan indikator fenolftalin karena lebih gampang perubahan warnanya kita ketahui, ya. Nah, seperti kan, inilah bentuk daripada melakukan titrasi asam basa, ya. Jadi pada pH ini asam kuat tepat habis bereaksi dengan basa kuat sehingga larutan yang terbentuk itu adalah garam air atau garam yang bersifat netral, ya. Nah, perhatikan titik ekuivalen titrasi asam kuat oleh basa kuat dengan menggunakan indikator fenolftalin. Jadi ini dikatakan sebagai burette, ya. Kemudian ada Erlenmeyer. Diusahakan biasanya kalau kita ingin melakukan titrasi, letakkanlah di bawahnya itu berupa tisu. Nah, tisu yang berwarna putih, di mana itu sangat membantu untuk melihat perubahan warna daripada proses titrasi kita ini, ya. Nanti pada akhirnya larutan yang jernih ini, ya kan, akan berubah warna menjadi merah muda. Ya, kemudian dia tidak akan hilang setelah dikocok beberapa lama. Itulah baru kita hentikan proses titrasinya, ya. Pada saat kita kocok nggak hilang lagi, nah berarti kita hentikan titrasinya. Itu yang pertama. Yang kedua ada titrasi asam lemah dan juga basa kuat. Nah, kalau misalnya asam lemah basa kuat sudah kita pastikan, ya, bahwa hasilnya itu nanti garamnya berupa garam basah atau garam yang bersifat basah. Nah, penetral asam lemah oleh basa kuat itu agak berbeda dengan penetral asam kuat oleh basa kuat. Contohnya nih, ya, 25 ml CH3COOH 0,1 m dititrasi dengan NaOH 0,1 m. Mula-mula sebagian besar asam lemah dalam keadaan terbentuk molekul tak mengion CH3COOH, bukan H positif dan juga CH3COO negatif. Nah, dengan basa kuat, proton ini dialihkan langsung dari molekul CH3COOH yang tak mengion ke OH negatif. Jadi untuk penetralan CH3COOH oleh NaOH, persamaan ionnya perhatikan seperti ini. CH3COOH ditambah OH negatif akan menghasilkan H2O ditambah CH3COO negatif, ya. Jadi OH dari basa ini yang diambil menjadi H2O. Nah, perhatikan kurva titrasi untuk asam lemah dan juga basa kuat. Ini asam lemah, ya. Ini pH-nya di bawah 7 kan di asam, ya. Kemudian ini basa kuat, pH-nya di atas 7. Nah, titik ekuivalen tulis ini. Ya, titik ekuivalennya itu adalah di sini. Sementara untuk perubahannya itu agak sedikit lambat karena memiliki pH asam itu sangat ke atau pH asamnya merupakan asam lemah. Coba kita baca pengertiannya, ya. Nah, sifat penting yang perlu diingat pada titrasi asam lemah oleh basa kuat itu, yang pertama, pH awal lebih tinggi daripada kurva titrasi asam kuat oleh basa kuat. Jadi pH awalnya itu lebih tinggi karena asam lemah hanya mengion sebagian. Kalau misalnya tadi asam kuat kan pH-nya agak sedikit rendah ke bawah, ya, hampir mendekati 0 kan begitu pH awalnya, ya. Nah, kemudian terdapat peningkatan pH yang agak tajam pada awal titrasi karena, ya, memang istilahnya yang kita masukkan itu adalah asam kuat, langsung berubah pH-nya kan begitu. Nah, ion asetat yang dihasilkan dalam reaksi penetralan bertindak sebagai ion senama dan menekan pengionan asam asetat. Perhatikan di penjelasan di sini. Jadi sebelum titik ekuivalen itu tercapai atau titik kesetimbangan itu tercapai, perubahan pH itu terjadi secara bertahap, ya. Tidak langsung berubah dia menjadi seimbang. Larutan yang digambarkan dalam kurva yang tadi mengandung CH3COOH
dan juga CH3COO negatif yang cukup banyak. Ya, larutan ini disebut sebagai larutan penyangga. Ya, CH3COO negatif dan juga CH3COOH sebagai larutan penyangga. Jadi pada pH pada titik di mana asam lemah setengah dinetralkan, nah pH-nya akan sama dengan pKa. Jadi pada setengah penetralan, konsentrasi daripada CH3COOH itu sama dengan konsentrasi daripada CH3COO negatif, ya. Ya, kemudian pada pH pada titik ekivalen lebih besar daripada 7, yaitu biasanya lebih kurang 8,9. Ini akibat daripada hidrolisis oleh CH3COO negatif. Kemudian setelah titik ekivalen, kurva titrasi asam lemah oleh basa kuat identik dengan kurva asam kuat oleh basa kuat. Jadi sama dia. Setelah proses ekivalen, setelah mencapai titik ekivalen, selanjutnya ya sama seperti asam kuat dengan basa kuat. Nah, pada keadaan inilah pH ditentukan oleh konsentrasi OH negatif yang dibebaskan. Kemudian bagian yang terjal tadi, bagian terjal itu dari kurva titrasi pada titik ekivalen dalam selang pH yang sempit, yaitu sekitar antara 7 sampai dengan 10 pH-nya. Kemudian pemilihan indikator yang cocok untuk titrasi asam lemah oleh basa kuat lebih terbatas, yaitu dengan trayek pH antara 7 sampai dengan 10. Nah, biasanya dipakai adalah indikator fenolftalein. Jadi sekali lagi, untuk reaksi penetralan walaupun dia asam lemah basa lemah, asam kuat basa kuat, asam lemah basa kuat, asam kuat basa lemah, itu biasanya kita menggunakan indikator fenolftalein, ya, karena trayek pH-nya itu cukup cocok untuk perubahan pH yang baik itu yang netral ataupun yang sangat tajam. Nah, kemudian yang ketiga, titrasi basa lemah oleh asam kuat. Ya, basa lemah oleh asam kuat. Jika 25 ml NH4OH 0,1 m, ya, ini basa lemah dititrasi dengan hasil 0,1 m, ini juga merupakan asam kuat, maka besarnya pH semakin turun sedikit demi sedikit, kemudian mengalami penurunan drastis pada pH antara 4 sampai dengan 7. Nah, titik ekivalen terjadi pada pH kurang dari 7. Nah, kalau misalnya kurang dari 7, berarti kita menggunakan indikator itu yang lebih cocok adalah metil merah. Ya, karena indikatornya metil merah di bawah 7, sementara untuk indikator fenolftalein itu kan pH-nya di atas 7, ya, antara 8 sampai 9. Jadi itu cocok dengan titrasi asam lemah basa kuat dan juga asam kuat basa kuat. Mungkin sampai di situ saja dulu, ya. Coba kita taruh bawah, ya. Ya. Mungkin sampai situ saja dulu penjelasan kita untuk pada hari ini. Nah, kira-kira jelas dengan apa yang saya sampaikan tidak? Kalau memang jelas, alhamdulillah, silahkan berikan komentarnya, katakan jelas di kolom komentar. Tapi kalau misalnya tidak atau kurang jelas, kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, silahkan juga diberikan pertanyaan, atau kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketikkan di kolom komentar, akan kita bahas atau akan kita diskusikan apa yang ingin kalian tanyakan, ya. Oke, baik, ya. Sampai di situ saja berarti yang kita bahas hari ini dari reaksi penetralan, kemudian titrasi asam basa, di mana terbagi menjadi 3, yaitu titrasi asam kuat basa kuat, kemudian titrasi asam kuat basa lemah, dan juga titrasi asam lemah basa kuat. Oke, saya akhiri saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.